secara cepat oleh Airlangga Sucipto tadi di menit ke-13. Ya, posisi tadi dalam tayangan ulang sempat terlihat bagaimana posisi Airlangga memang dia coming from behind, dia tidak berada di belakang dari para pemain Sriwijaya FC, tapi dia memang masuk dari second line. Yang berada di belakang dari pemain belakang dari Sriwijaya FC adalah Esteban Vizcarra, dan di sini adalah sebuah keteledoran. Harusnya dalam posisi seperti ini, selain pemain yang konsentrasi, selain pemain belakang masih tetap fokus, Jandia Eka Putra sebisa mungkin harus segera bangun karena wasit tidak meniup peluit. Dalam kondisi seperti ini, maka diving dalam tanda kutip tidak harusnya dilakukan. Ya. Penjaga gawang memang mendapatkan privilege, penjaga gawang memang dilindungi, tapi dalam satu sisi saat kondisi seperti ini, ketika wasit justru tidak meniup peluit, maka Jandia harus bisa mungkin untuk segera bangun. Ya, dan pemain-pemain lain juga harus tidak menghentikan pertandingan dengan sendirinya ya, karena memang secara regulasi pertandingan tetap terus berjalan. Para pemain juga jangan melakukan protes atau melihat kepada wasit terlebih dahulu, tapi menyelesaikan pertandingan sebaik-baiknya dan mengamankan bola sehingga akhirnya tidak terjadi seperti ini. Ya, dan ini peluang Anies Nabar ya. Anies Nabar sangat baik apa yang dilakukan oleh Anies Nabar. Awal Anies Nabar sebagai kreator, awal Anies Nabar sebagai sisi yang dimana dia dengan kecepatannya diharapkan bisa mendobrak. Tapi saat menit ke-20 mulai agak penurunan, mulai ada penurunan intensitas yang ditunjukkan oleh Anies Nabar. Tapi setelah itu di menit-menit terakhir mulai ada peluang, mulai ada celah. Ya, Semen Padang sendiri menurunkan pemain-pemain yang berkarakter menyerang. Kita lihat tadi Nur Iskandar juga, Ezekiel Gonzalez, Esteban Vizcarra, ada Eka Ramdhani. Bahkan kalau kita lihat di sini peran dari Eka sendiri juga tidak begitu terlihat sebetulnya. Iya, skenario yang coba dibangun adalah mereka tidak, Semen Padang tidak terlalu maksimalkan lini tengah mereka. Mereka berani mengorbankan seorang Eka Ramdhani, Jajang Paleman untuk lebih mengawasi pergerakan dari Ong Fyong, kemudian mengawasi juga pergerakan dari Asri Akbar, kemudian Vendry Mofu juga. Serangan dibangun dari sisi sayap. Awalnya berhasil, tapi saat Sriwijaya mendapatkan momentum, lini tengah mau tidak mau harus dimaksimalkan. Ya, nanti saya akan kembali dengan Anda untuk membahas kira-kira apa yang terjadi di babak kedua, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, dan sementara dari kubu Sriwijaya juga belum tampak ada pergantian pemain sepertinya. Memang ada beberapa nama seperti Alan Marta, ada juga Rizky Dwi Ramadana dan juga Syakir Sulaiman bahkan, dan Firdaus Ramadan yang berada di bangku cadangan. Tapi kita akan lihat, wasit sudah meniupkan tanda dimulainya pertandingan babak kedua. Kita segera menyaksikan pertandingan antara Semen Padang menghadapi Sriwijaya FC dari Stadion Haji Agus Salim Padang. Dan skor sementara adalah 1-1, gol dicetak melalui Airlangga Sucipto dan juga Vendry Mofu. Ya, kembali kita lihat Semen Padang mengawali serangan dan istirahat yang cukup panjang tadi karena memang sambil menunggu menyala kembali lampu, kita mendapatkan waktu yang lumayan panjang terutama bagi para pemain. Luar kali ini Asri Akbar, pemain yang tampil sangat terengginas tadi di babak pertama. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Hengki Ardiles, kapten dari Semen Padang. Masih bisa diantisipasi oleh para pemain dari Sriwijaya kali ini. Ya, karena pemainnya adalah Vendry Mofu, mendapatkan 1 kartu kuning dan kartu kuning kedua, dan hasil dia harus keluar di pertandingan ke menit ke-56. Ya, ini kita belum melihat secara detail bagaimana gambarnya, bagaimana kronologisnya, apakah memang Vendry Mofu layak mendapatkan kartu kuning. Kita lihat di sini posisinya. Kita lihat, Bung. Tidak begitu jelas memang. Kita lihat dari sisi yang lain, ini adalah Vendry Mofu, membayang-bayangi, kita lihat ada sentuhan, Bung, terhadap kaki. Kita lihat dari Karamdhani sepertinya. Komentar Anda, Bung? Ya, ini sengaja atau tidak sengaja? Ini memang masih dalam posisi yang agak abu-abu, artinya bahwa Vendry Mofu dalam kondisi berlari, kemudian Eka Ramdhani juga dalam posisi berlari, sehingga mungkin keseimbangan. Bisa saja bahwa Vendry Mofu memang agak cenderung untuk mengganggu apa yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Ada sedikit sentuhan. Ada sedikit sentuhan. Dan ini memang masih sesuatu yang sangat abu-abu, sangat penting untuk melihat kembali, terutama dari kubu Sriwijaya FC untuk melihat kembali rekaman ini. Kemudian kalau memang dirasa bahwa ini bukan pelanggaran, Sriwijaya FC bisa melakukan banding ke komisi disiplin untuk bisa mengurangi hukuman untuk seorang Vendry Mofu. Karena bagaimanapun ini kondisi masih abu-abu. Tapi dari sisi bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran, tapi kalau kartu kuning memang ini bisa diperdebatkan. Iya, betul. Karena nyatanya tadi memang terjatuh ya pemain dari Semen Padang, mendapatkan sebuah bisa dikatakan tanda kutip sentuhan meskipun tidak begitu keras tadi. Dan kali ini kita lihat posisi yang cukup berbahaya di sini karena memang ada Esteban Vizcarra di sana yang mencoba untuk
melakukan sebuah tendangan atau Sepia Hadi. Ya tampaknya Esteban atau mungkin lebih nyaman kaki kiri dari Sepia Hadi sendiri. Nah, kita lihat Esteban Vizcarra, tendangan langsung dan nyaris saja ada deflected sepertinya Bung di sana. Ya, sebuah tendangan cukup bagus sebenarnya dilakukan oleh Esteban Vizcarra, tidak terlalu keras tapi menyusul, tapi di sini ada deflected dari pemain belakang Sriwijaya FC. Kita masih melihat siapa yang mengenai. Putra, gol itu diciptakan di menit 44. Gol kedua diciptakan Vizcarra ketika menaklukkan Persib Bandung di menit ke-16, dan sekarang Vizcarra mencetak gol pada menit ke-67. Gol ketika Esteban Vizcarra, dan ketika Vizcarra mencetak gol maka Semen Padang tidak terkalahkan. Ya, tenang sekali kita lihat Esteban Vizcarra melihat sebuah pergerakan dari Fauzi Toldo ke sisi kiri. Dia dengan cermat melakukan tendangan menyusur tanah, tidak terlalu keras tapi akurat. Kita lihat bagaimana seorang Esteban Vizcarra memberikan sementara kemenangan di menit ke-67 bagi Semen Padang atas Sriwijaya FC. Nah, kita lihat bagaimana rasa bersyukur dari para ofisial dan juga pelatih Jafri Sastra Untuk mengatakan bagaimana Sriwijaya FC mendapatkan kartu merah, mendapatkan penalti. biasa bagaimana mereka mendukung timnya. Loyalitas dikatakan oleh The Mers. Ya, Penuh kita lihat bagaimana mereka memberikan dukungan bagi pemain ke-12 bagi Semen Padang. Kita lihat sini Andra Bayau memberikan umpan, dan Ya. tadi insiden yang mengakibatkan penalti yang dilakukan tentunya oleh Jeki Arisandi, dan penalti yang sangat sempurna tadi dari Esteban Vizcarra. Dingin sekali. bagaimana kunci refleks yang dimiliki oleh Erlangga Sucipto. Ketika Fauzi Toldo bolanya lepas, kemudian Erlangga mengejar. Sudah benar apa yang dilakukan Erlangga, menarik keluar dari seorang Fauzi Toldo. Tapi di sini kembali refleks dari seorang Fauzi Toldo. Dan ini adalah tendangan pertama kali yang dilakukan oleh Hendra Adibayo sepanjang pertandingan kali ini sejak dia diturunkan. Ya, kita lihat Fauzi Toldo menyelamatkan kali ini gawang dari Sriwijaya FC. Dari gol ketiga barangkali yang akan diciptakan oleh Semen Padang melalui Erlangga Sucipto. Kita lihat sudah bersorak para pemain. Karena memang bisa dikatakan juga nyaris saja gol, Bu. Betul. Ya memang kita lihat kegigihan seorang Fauzi Toldo tadi. Stretch dia begitu jauh untuk menahan tendangan dari Erlangga Sucipto. Sebuah peluang besar tadi. Ya kali ini Fauzi Toldo harus mendapatkan atensi dari tim medis. Dicetak oleh Fenry Mofu. Skor akhir Semen Padang 2, Sriwijaya FC 1. Dan tentunya pemirsa nanti kami akan segera kembali untuk membahas keseluruhan jalannya pertandingan. Jangan kemana-mana.